Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Dalam Injil ini diceritakan di mana Tuhan tahu benar bahwa Tuhan mau menderita. Saya kutipkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menjalani penderitaan. Ini menjadi sapaan keteladanan untuk kita yang beriman, yang mengikuti Tuhan. Bayangkan, kalau kita tahu bahwa besok minggu mungkin, atau bulan depan, kita akan menderita, kita akan sangat menderita, pasti ngeri. Dan Tuhan tahu, namun Tuhan tenang, Tuhan tegar. Meskipun juga dalam Markus 14 ayat 36, di sana dikatakan, Tuhan ambil cawan ini daripadaku. Memang menyesakkan hati. Namun kita juga harus sadar bahwa meskipun kita tidak tahu kapan akan sakit, akan malang, akan duka, namun itu ada. Tidak mungkin kita hidup mulus, lurus, baik, bahagia terus. Nggak mungkin. Maka semoga kita belajar dari Tuhan sendiri yang tahu besok mengalami derita. Kita juga akan mengalami, entah itu kecil, sedang, besar. Namun pasti mengalami. Gak mungkin kita akan sehat terus, untung terus, suka terus. Semoga kita siap, tenang, dan tegar menghadapi hidup ini. Karena inilah hidup. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada malang. Semoga siap, tenang, dan tegar meneladan Tuhan. Namun di sini juga diceritakan kalau manusia lumrahnya, begitu juga dengan para murid. Di sini dikatakan mereka menjawab, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu. Manusia cenderung mencari enak, nikmat. Dan ini adalah kecenderungan yang perlu ditata. Dan semoga kita mau menata hidup kita tidak hanya menjadi pribadi-pribadi mencari enak, mau enaknya, namun sungguh juga berani berkorban. Dan berkorban itu tidak enak. Berkorban itu kadang sakit. Semoga sungguh kita siap. Maka Tuhan menutup Injil hari ini, sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Semoga entah kita sebagai apapun, sebagai pemimpin negara, sebagai orang yang punya jabatan, sebagai imam, sebagai ketua lingkungan, sebagai apapun, semoga kita tidak hanya mau dilayani, namun sungguh mau melayani, mau memberi, mau berbagi, mau kehilangan untuk kebaikan. Dan semoga dengan demikian hidup kita lebih bermakna, lebih berdaya, bahkan semoga sungguh bercahaya
karena kita diundang menjadi terang. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.